Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa Putri Yudhistira. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Soraya Salsabila. Perkenalkan, nama saya Fiona Agnesia dan saya Wulandari Fritisania. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tentang G20. Kalau kalian tahu, G20 ini adalah Group of 20 yang merupakan forum internasional yang terdiri dari 19 negara dan juga Uni Eropa. G20 mewakili ekonomi terbesar di dunia, mencakup sekitar 85% PDB global dan 75% perdagangan internasional. G20 sendiri didirikan pada tahun 1999 sebagai respon terhadap krisis keuangan Asia yang terjadi pada tahun 1997 dan sampai dengan 1998. Sebelumnya isu-isu ekonomi global hanya didirikan oleh G7 saja. Namun kelompok dari 7 negara maju ini, Amerika Serikat dan lain-lainnya, dan mereka membubarkan diri. Dan dilanjutkan pada tahun 1997 Rusia bergabung sehingga menjadi G8. Namun krisis keuangan lagi-lagi membuktikan bahwa negara-negara berkembang juga perlu dilibatkan dalam hal pengambilan keputusan nih, bukan hanya negara-negara maju saja. Kemudian G20 sendiri memiliki sekretariat permanen. Sebaliknya, forum ini menggunakan mekanisme kepresidenan bergilir, di mana setiap tahun salah satu negara anggota setidaknya bertindak sebagai presidensi. Presidensi ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan KTT dari tahun ke tahun, seperti contohnya yang dilakukan pada Indonesia beberapa kurun terakhir ini. Pertemuan utama G20 adalah KTT pemimpin yang dihadiri oleh kepala negara atau pemerintahan negara, atau juga pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral yang membahas mengenai kebijakan ekonomi finansial. G20 juga memiliki Sherpa Track, yaitu jalur pertemuan yang dikhususkan untuk mempersiapkan KTT, membahas isu-isu ekonomi seperti kesehatan dan energi. Selain itu, ada juga kelompok kerja yang dibentuk untuk membahas topik spesifik seperti perubahan iklim, perdagangan, pembangunan berkelanjutan. Kemudian setiap akhir pertemuan biasanya dikeluarkan deklarasi atau komunikasi bersama. Sudah dijelaskan tadi terkait dengan G20, sejarah singkatnya dan penjelasan umumnya. Lalu kita masuk ke keanggotaan negara-negara Asia Pasifik di G20. Nah, jadi total negara di kawasan Asia Pasifik menurut geografis itu sangat banyak, kurang lebih sekitar 40 negara. Nah, dari 40 negara tersebut, negara Asia Pasifik yang tergabung di G20 ada 6, yaitu pertama Tiongkok, kedua Jepang, ketiga India, Korea Selatan, Indonesia, dan Australia. Lalu kita masuk ke peran G20 secara umum. Nah, G20 itu berperan sebagai forum utama untuk diskusi dan kolaborasi di antara negara-negara besar dalam menghadapi tantangan global. Nah, dampaknya itu meliputi stabilitas ekonomi yang lebih baik, respon yang lebih efektif terhadap krisis, dan kemajuan menuju pembangunan berkelanjutan, seperti di bidang koordinasi kebijakan ekonomi global. G20 menyediakan platform bagi negara-negara anggota untuk berdiskusi dan berkoordinasi dalam kebijakan ekonomi dan keuangan, termasuk kebijakan moneter, fiskal, dan perdagangan yang mempengaruhi ekonomi global. Dari koordinasi ini membantu mencegah terjadinya krisis keuangan global, seperti selama krisis keuangan pada tahun 2008 lalu. Nah, tindakan bersama G20 ini membantu mengurangi dampak negatif dan mempercepat pemulihan ekonomi. Nah, seperti contohnya negara Australia. Pada tahun 2022 dan 2023, fokus Australia itu pada peningkatan kemitraan, perdagangan, dan memastikan pemulihan yang inklusif dari kemerosotan ekonomi global. Lanjut ke perdagangan dan investasi.
Nah, G20 ini berusaha untuk mempromosikan perdagangan bebas dan investasi internasional yang berkelanjutan. Nah, negaranya seperti Jepang telah mendukung stabilitas dan pemulihan ekonomi global melalui advokasinya untuk sistem keuangan global yang lebih kuat. Pada tahun 2023, Jepang menekankan pada keuangan berkelanjutan dan investasi infrastruktur pada G20 Summit. Korea Selatan juga secara konsisten berkontribusi dalam diskusi tentang perdagangan global dan investasi infrastruktur. Seperti pada KTT 2023, Korea menekankan pembangunan kembali rantai pasokan global pasca pandemi. Hal ini untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil. Pada iklim dan energi terbarukan, India pada KTT G20 tahun 2023 menekankan aksi iklim, khususnya energi terbarukan, dan memimpin upaya untuk melipat gandakan kapasitas energi terbarukan global pada tahun 2030. G20 mendorong pembangunan berkelanjutan dan menciptakan kerangka kerja untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Hal ini juga mencakup investasi dalam infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Lalu ada inovasi dan teknologi. Seperti halnya negara Korea Selatan dan Tiongkok, mereka memainkan peran kunci dalam diskusi tentang ekonomi digital dan inovasi pada KTT 2023 lalu. Mereka mengadvokasikan kemajuan teknologi sebagai sarana untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif. G20 di sini berperan dalam merespon krisis kemanusiaan dan kesehatan, termasuk pandemi COVID-19 yang lalu. Di tingkat G20 membantu memastikan akses yang lebih luas terhadap vaksin dan perawatan kesehatan, terutama di negara-negara berkembang yang berdampak positif pada kesehatan masyarakat global. Di sini saya akan menjelaskan tantangan negara-negara Asia Pasifik dalam forum G20. Seperti yang kita ketahui, forum G20 ini merangkul negara maju dan berkembang untuk bersama-sama mengatasi krisis dengan tujuan untuk mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Namun, adanya beberapa tantangan negara-negara Asia Pasifik yang akan dihadapi yang mencerminkan dinamika politik ataupun ekonomi dan beberapa aspek lainnya di kawasan ini. Beberapa tantangan tersebut meliputi yang pertama yaitu ketidaksetaraan ekonomi. Negara-negara di Asia Pasifik memiliki tingkat pembangunan ekonomi yang beragam, dimulai dari negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan hingga negara berkembang seperti Indonesia dan India. Ketidaksetaraan ini menciptakan perbedaan kepentingan dalam pembahasan isu-isu ekonomi global seperti perdagangan, infrastruktur, dan teknologi. Kemudian yang kedua yaitu perubahan iklim. Kawasan Asia Pasifik sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti kenaikan permukaan laut, bencana alam, dan pergeseran pola cuaca. Negara-negara di kawasan ini seringkali berada di bawah tekanan untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan. Di forum G20 ini, kesepakatan mengenai aksi perubahan iklim seringkali menemui tantangan karena kepentingan yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga yaitu persaingan geopolitik. Persaingan ini adalah persaingan antara kekuatan besar, seperti terutama antara Amerika Serikat dan China yang mempengaruhi dinamika diplomasi di Asia Pasifik. Konflik geopolitik, terutama kasus Laut Cina Selatan dan ketegangan di antara negara-negara di kawasan ini dapat membatasi kerjasama multilateral dan menyulitkan kesepakatan kolektif di G20. Kemudian yang keempat, ketergantungan pada perdagangan global. Negara-negara Asia Pasifik sangat bergantung pada perdagangan nasional. Perubahan kebijakan perdagangan global, terutama terkait tarif dan proteksionisme, menjadi tantangan besar bagi negara-negara yang ekonominya bergantung pada ekspor, seperti negara Jepang, Korea Selatan, dan Indonesia. Kemudian, yang kelima, yaitu teknologi dan transformasi digital. Ada kesenjangan teknologi yang signifikan antara negara-negara maju dan berkembang di Asia Pasifik. Ketika negara-negara maju berbicara tentang transformasi digital dan inovasi teknologi, negara-negara berkembang ini seringkali tertinggal dalam infrastruktur digital dan keterampilan tenaga kerja. Kemudian utang dan pembiayaan pembangunan. Beberapa negara berkembang di Asia Pasifik ini memiliki tingkat utang yang tinggi yang menjadi hambatan dalam pengembangan infrastruktur dan pemulihan ekonomi. Dalam forum G20 ini, ada tantangan untuk menciptakan mekanisme pembiayaan yang berkelanjutan serta menemukan keseimbangan antara kepentingan negara kreditor dan debitor.
Jika dilihat dari posisi Indonesia sebagai satu-satunya negara ASEAN di G20, sangat strategis untuk membawa perubahan atas permasalahan ekonomi ataupun non-ekonomi di Indonesia. Namun, posisi Indonesia di sini yang sangat strategis tersebut mempunyai tantangan dalam menghadapi G20. Rizal Afandi Lukman, selaku Sherpa G20 Indonesia yang juga merupakan deputi di Kemenko Perekonomian, menyebutkan bahwa hambatan pertama Indonesia yaitu mengenai keberagaman itu sendiri. Hambatan itu dikarenakan dari Sabang sampai Merauke terdapat pemahaman yang beragam yang harus disuarakan ke dalam forum G20 ini. Kemudian Mahendra Siregar, mantan Kepala BKPM dan Wakil Menteri Keuangan juga menambahkan bahwa hambatan selanjutnya adalah mengenai percaya diri bangsa Indonesia itu sendiri. Sebagai negara sekarang makin takut terhadap pengaruh internasional, berdialog dengan luar, dan akibatnya kita seakan melakukan proteksi agar tidak dipengaruhi globalisasi. Imbuh Mahendra Siregar. Sedikit berbeda dengan keduanya, Dr. Makmur Keliat selaku akademisi Universitas Indonesia mengatakan bahwa tantangan sesungguhnya itu ada ketika setelah forum dan sebelum forum G20 tersebut. Imbuhnya, tantangan sesungguhnya adalah bagaimana menerjemahkan dokumen menjadi monumen saat setelah forum. Jadi, harus ada monitoring dan evaluasi yang benar sehingga ada wujud konkretnya. Di sini saya akan menyampaikan studi kasus terkait dampak G20 terhadap perekonomian Indonesia. Indonesia saat ini tengah berjuang menghadapi seluruh tantangan, khususnya pada sektor perekonomian. Salah satu upaya Indonesia dalam memulihkan perekonomian nasionalnya yaitu melalui Forum Internasional G20. Indonesia telah resmi menjadi tuan rumah pelaksanaan G20 sejak diserah terima oleh Italia pada tahun 2021. Hal ini tentunya menjadi sejarah penting bagi Indonesia, mengingat bahwa Indonesia merupakan satu-satunya negara Asia Tenggara yang bergabung dalam forum G20 dan bahkan menduduki peringkat 10 dalam daftar paritas daya beli di antara anggota G20. Jadi, apa sih dampak pelaksanaan presidensi G20 bagi perekonomian Indonesia? Jawabannya tentunya sangat banyak. Terdapat dua isu strategis yang dibahas pada forum G20, yaitu Finance Track dan Sherpa Track. Sesuai dengan namanya, Finance Track ini membahas tentang isu keuangan seperti kebijakan fiskal, moneter, real, investasi, infrastruktur, regulasi keuangan, perpajakan internasional, dan lain sebagainya. Sedangkan Sherpa Track ini membahas bidang-bidang yang lebih luas di luar isu keuangan seperti anti korupsi, lapangan kerja, pertanian, pendidikan, kesehatan, energi berkelanjutan, pemberdayaan perempuan, dan lain sebagainya. Seluruh agenda pertemuan ini akan dilaksanakan sesuai dengan isu yang dibahas dan menghasilkan komunikasi yang berisi komitmen dan juga pernyataan bersama tentang isu global terkini, dan hasil konsensus ini akan disampaikan kepada publik. Komunikasi ini tentunya mengandung berbagai manfaat terutama bagi perekonomian Indonesia. Beberapa manfaatnya yaitu pelaksanaan G20 ini menurut Menteri Keuangan dapat menciptakan kontribusi besar sebanyak 533 juta US dollar atau 7,4 triliun bagi PDB Indonesia. Kemudian peningkatan konsumsi domestik ini mendorong hingga 1,7 triliun. Selain manfaat tersebut, Indonesia juga dapat meningkatkan soft power-nya dengan berhasil meningkatkan citra positif di mata dunia sebagai negara yang peduli terhadap isu-isu global. Indonesia juga berhasil memperkuat kerjasama dengan negara G20, terutama negara-negara maju. Kemudian, presidensi G20 ini mendorong investasi pada UMKM dalam negeri, mengingat saat ini 80% investasi global berasal dari negara-negara G20. Momentum menunjukkan keberhasilan reformasi. Indonesia akan berperan dalam mendesain kebijakan pemulihan ekonomi dunia. Bila perekonomian dunia ini membaik, maka kita akan menerima dampak positifnya. Salah satunya adalah ekspor yang akan tumbuh tinggi.